ibu-ibu yang berbahagia, agar acara ini berjalan dengan lancar, marilah kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Ibu-ibu tetap Mari ibu-ibu kita menyanyikan lagu Mars GPI dimulai setelah hitungan kedua. Maju terus mencapai ridho ilahi. GPI tempat kumpul kita, gabungan taklim se-Yogyakarta, wadah umat untuk berkarya menuju insan beriman bertakwa. GPI hidup subur dan makmur, taat pada Allah dan Rasul, menambah ilmu, bersatu padu, tetap berkreasi sepanjang waktu. Mari kita semangat mengaji, dengan ikhlas serta mengabdi, bekerja keras serta mandiri, maju terus mencapai ridho ilahi. Maju terus mencapai ridho ilahi. GPI tempat kumpul kita, gabungan taklim se-Yogyakarta, wadah umat untuk berkarya menuju insan beriman bertakwa. GPI hidup subur dan makmur, taat pada Allah dan Rasul, menambah ilmu, bersatu padu, tetap berkreasi sepanjang waktu. Mari kita semangat mengaji, jihad ikhlas serta mengabdi, bekerja keras serta mandiri, maju
ridho ilahi, maju terus mencapai ridho ilahi. Ada hadirin di bawah itu. Kepada Ibu Hajah dulu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu hadirin yang kami hormati, saya akan membacakan notulen pada pelaksanaan milad ke-33 GPI DIY dan Raker Pengurus. Waktu Selasa 14 Desember 2021 jam 8.30 sampai jam 13 waktu Indonesia Barat. Tempat Joglo PDHI Sasonoworo, Yogyakarta. Milad ke-33 GPI DIY dengan tema kita pada milad yaitu kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah menuju persatuan umat. Hadir yaitu satu Bapak Kakanwil Kementerian Agama DIY yang diwakili oleh Bapak Dr. Haji Sigit Warsito MA. Kemudian yang kedua Bapak Ketua PDHI yaitu Bapak Dr. Haji Khairuddin Basori MA. Penasihat Ibu Hajah Tasik Wasiatun Burhan PA. Kemudian penasihat yang kedua Ibu Lutfia Dewi Malik SAG. Ketua Umum dan segenap pengurus. Jumlah yang hadir adalah 45 orang. Acara yang pertama pembukaan MC oleh Ibu Endang SM. Kemudian yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan oleh Ibu Haryanti dari kelompok pengajian Mawar Jingga. Yang dibaca adalah surat Ibrahim ayat 7-8. Yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Ibu Nursiah Suyatno. 4. Menyanyikan Mars GPI oleh semua hadirin. Kemudian sambutan-sambutan yang pertama adalah sambutan panitia. Sambutan panitia adalah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama, kemudian yang kedua adalah ucapan selamat datang, yang ketiga kepada Ibu undangan dan hadirin, ucapan selamat datang kepada Bapak Ibu undangan dan hadirin. Kemudian selanjutnya ucapan terima kasih kepada Ibu Kanjeng Ratu Limas, kepada Bapak Kakanwil Kemenak dan Bapak Ketua PDHI dan saudara-saudara yang telah memberikan bantuan moral maupun material. Yang kedua adalah sambutan Ketua Umum dengan ucapan terima kasih dan mohon doa restu semoga GPI bisa menjalankan amanahnya. Yang ketiga adalah sambutan Kemenak yaitu oleh Bapak Dr. Haji Sigit Warsito MA yang isinya sesuai dengan peraturan Menak atau tentang Majelis Taklim yaitu harus terdaftar di Kemenak dengan SK di mana Kemenak berada. Syarat-syarat yaitu Majelis Taklim ada yang pertama ada pengurus, dua ada jamaah minimal 15 orang, kemudian ada alamat jelas, kemudian fotokopi pengurus. GPI tidak masalah karena ada regulasinya supaya mengajukan ulang permohonannya. Fungsi Majelis Taklim adalah membentuk manusia yang punya kemampuan mempelajari Al-Quran. Yang kedua, peraturan Presiden moderasi beragama supaya dicanangkan tahun 2022 sebagai tahun toleransi. Yang ketiga, agama Islam, koridornya sudah jelas, tidak mengklaim pasti benar karena prinsipnya adalah lakum dinukum waliyadin. Yang selanjutnya, bersama membangun negeri ini menjadi negara yang baradatun thayyibatun warabbun ghafur. Kemudian selanjutnya ceramah pengajian yang disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Khairuddin Basori MA. Yang pertama adalah tema meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah adalah gampang diucapkan tapi susah dilakoninya. Problemnya adalah ego. Kita mengelola ego bila tidak sesuai dengan keinginan sendiri, ada kecenderungan menyalahkan orang lain. Resepnya adalah salah satunya adalah sampaikan dengan baik atau bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dalam bahasa psikologi disebut dengan asertif, lugas, terus terang tetapi tidak menyakitkan hati. Yang sering dimasalahkan dengan sarannya bukan substansinya.
Ada dua gaya di dalam bahasa psikologi. Yang pertama adalah agresif dan dua adalah pasif. Ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Agresif adalah menyampaikan dengan lugas, terus terang, tapi pakai nyikut, pakai nyenggol, menyakiti hati orang lain. Kemudian selanjutnya disampaikan bahwa laki-laki kelemahannya adalah pada mata, tapi perempuan kelemahannya pada telinga. Hendaknya pasangan itu saling mendukung. Ego itu sudah tidak bisa dirubah karena sudah gawan bayi. Beliau menyampaikan seperti itu. Jadi ada caranya ego ekstensi, egonya diperluas. Contoh, akunya diperluas. Tidak hanya aku sendiri, akan tapi pasanganku, GPI-ku, umatku, dan lain-lain. Jadi yang dipikirkan tidak hanya diri sendiri saja, akan tetapi itu berkaitan dengan kematangan, termasuk kematangan spiritual. Level 1 yaitu perbedaan dianggap musuh, jaga jarak. Kemudian yang level 2 tidak bermusuhan tapi belum bercampur, hanya lakum dinukum waliyatin. Perbedaan adalah rahmah, yang menentukan adalah cinta. Agar ukhuwah bisa bagus, kita anggap semua adalah keluarga besar. Kita wujudkan GPI dengan sakinah, mawadah, warohmah, yaitu tumakninah, tenang, statis, sakinah, tenang, tapi dinamis, ada positive thinking. Mawadah atau mahabbah, cinta tapi cintanya masih bersyarat. Dalam psikologi disebut conditional love. Ada yang tidak siap dengan perubahan. Kemudian selanjutnya ada warohmah atau kasih sayang. Keluarga yang bagus harus dilanjutkan sampai rahmah. Dalam tafsir disebutkan as-safaqah atau welas asih, cintanya tak bersyarat, tulus dan suci. Nah, yang level 3 ini yang saling kerjasama dan melengkapi. Di GPI penuh dinamika. Perbedaan adalah biasa, akan tapi kita saling menyempurnakan. Ini level yang terakhir. Jadi kita di GPI penuh dinamikanya, maka kita saling menyempurnakan, tidak saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Nah, ini isi dari pengajian yang disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Khairuddin Basri. Mungkin kalau ada tambahan barangkali saya masih berkurang, nanti bisa dilengkapinya. Kemudian acara selanjutnya yaitu dilanjutkan dengan doa, Ibu ya. Dilanjutkan dengan doa, kemudian potong tumpeng, kemudian makan siang, istirahat dan sholat. Selanjutnya Raker GPI DIY tanggal 14 Desember 2021, waktu Selasa 14 Desember 2021 jam 11.30 sampai jam 13 waktu Indonesia bagian Barat. Tempat Joglo PDHI Sasonoworo. MC Lulu Fuada. Satu adalah pembukaan, yang kedua pengarahan ketua umum tentang tugas ketua umum tentang tata kerja. Materi raker mempersiapkan program kerja 1 tahun atau minimal 3 bulan, sehingga peningkatan efisiensi kinerja GPI merata dengan prinsip kerja sama. Pengaturan lebih jelas. Yang ketiga, tata kerja sekretaris adalah mendampingi ketua 1 dan ketua 2. Sekretaris umum notulansi ketua 1 dan bidang kesejahteraan dan bidang pendidikan. Kemudian sekretaris 1 bidang sosial mendampingi ketua 1, ketua 2 di bidang sosial dan bidang humas. Sekretaris 2 mendampingi ketua 1 dan ketua 2 membidangi usaha dan bidang organisasi. Menyusun program kerja. Selanjutnya yang 4 adalah menyusun program kerja. Dan disusunlah program kerja. Kemudian setelah selesai, ketua 1 mendampingi bidang sosial dan bidang usaha serta bidang kesejahteraan. Yang untuk ketua 2 mendampingi bidang organisasi, bidang pendidikan dan bidang humas. Kemudian setelah selesai, ketua 1 dan ketua 2 presentasi dan kita sepakati bersama ya. Mungkin ada
perubahan di itu bisa nanti ketua umum yang akan menjelaskan. Saya rasa ini ibu-ibu notulen pada pertemuan atau milad GPI pada Desember yang telah lalu. Kalau ada kekurangannya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya bulan pegel-pegelnya linu-linu kerenyeng-kerenyeng pokoknya total kita sehat kata Ibu Haja Marios sehat jasmani rohani. Saya satu sekali ya shooting gimana Nggak baca sama sekali saya. ini Bu Rahmat Enak banget buburnya, dar otot bayunya pulih kembali yang capek kemarin katanya orang. Apa penjenengan orang Tidak baca. Baca yang pertama, undangan pertama. enak loh. Ini tadi habis makan ini saya capeknya ini. Ketemuan ya dia akan diawali dengan sambutan dan pengarah dari ketua umum. Silakan. Assalamualaikum. Ibu sesepuh sekaligus Ibu penasehat Ibu Hajah Tati Wasiatul Burhan PA serta ibu-ibu pengurus semuanya. Mari kita ikuti season yang kedua yaitu rapat pleno, bahwa rapat pleno ini akan kami ratakan tugas-tugasnya sesuai dengan job description kepengurusan. Untuk tugas ketua 1, bertanggung jawab atas seluruh kegiatan dari bidang sosial, bidang kesejahteraan, dan bidang usaha sarana prasarana. Jadi ini ada sesuatu tambahan, bidang usaha itu trade sarana prasarana. Koordinator bidang tersebut masing-masing adalah Ibu Ana Royana Wahab, Ibu Ambar Iswari, dan Ibu Siti Fatona yang memegang tiga bidang tadi. Untuk ketua 2, bertanggung jawab atas seluruh kegiatan dari bidang pendidikan, bidang organisasi, dan bidang humas. Koordinator bidang tersebut masing-masing adalah Ibu Endang Kasimun, Ibu Dwi Mulyani, dan Ibu Heni Triwijayati. Untuk kesekretariatan, dalam hal ini mohon kepada sekretaris umum atau yang diwakili, karena ini ada pemerataan dan pembagian tugas yang merata. Tadi Ibu Lulu sudah bertugas. Untuk hal ini akan mohon dengan hormat kepada Ibu Erlin untuk maju ke depan paparkan tentang tugas kesekretariatan. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang terhormat, Ibu penasehat yang kami cintai, dan seluruh Bunda GPI, kami sampaikan hasil diskusi saat raker antara koordinator
bidang dengan ketua 1 yang beliau hari ini izin dan ketua 2. Untuk sekretaris mendampingi ketua 1 atau ketua 2, ibu-ibu sudah present tadi, sudah diwaos oleh Bu Lulu. Jadi saya tidak akan mengulangi lagi. Ketua 1, hasil diskusi adalah sebagai berikut. Bidang sosial, koordinatornya adalah Ibu Ana. Sumbangan duka 200.000 dari kas untuk suami dan anggota GPI serta tambahan dari kotak sosial. Kemudian bidang usaha koordinator oleh Ibu Siti Fatona. Ada 4 poin. A. Memberi kesempatan kepada anggota untuk berjualan. B. Pengadaan seragam. C. Pengadaan kalender. Dan sekarang sedang jualan di meja belakang. Kemudian D adalah penggalangan dana. Ketiga adalah bidang kesejahteraan yang dikoordinator oleh Ibu Ambar Iswari. Waktu itu beliau mengemukakan wisata religi atau rohani dengan mencari perusahaan sebagai sponsor untuk transportasi. Kemudian ketua 2, hasil diskusi sebagai berikut. Untuk bidang organisasi yang koordinator oleh Ibu Dwi Mulyani ada 6 poin. A. Kunjungan silaturahmi kepada kelompok pengajian anggota GPI baik secara online atau Zoom maupun offline. Offline itu tatap muka ya Bunda. Kemudian B. Mensosialisasikan GPI DIY kepada pengajian ibu-ibu ke wilayah Kabupaten Bantul, maksud saya Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Kulon Progo. Sleman dan Yogyakarta selama ini sudah ada ya kita Bunda, jadi kita akan merambah ke sekeliling kota Jogja. Kemudian 3. C. Mensosialisasikan Mars GPI kepada Majelis Taklim anggota GPI DIY dan kepada pengurus pada saat rapat offline. D. Menyusun jadwal rapat pleno yang diadakan setiap 2 bulan sekali. E. Renovasi ruang sekretariat di dalam kantor PDHI Sasonoworo dan perlengkapannya. Membuat papan nama sekretariat GPI DIY berikut nomor SKT Kemenak apabila sudah diterbitkan. Kemudian yang terakhir adalah menyusun jadwal kultum oleh pengurus pada saat rapat pleno. Yang kedua yaitu bidang pendidikan. Koordinator adalah Ibu Endang Kasimun. Ada beberapa poin ya. Terutama ini menyusun jadwal pengajian Keraton Kilek, meliputi hari, kapan, tanggal, jam, nama kelompok pengajian yang bertugas, MC-nya siapa, pembaca ayat suci Al-Quran siapa, dan nama penceramah. Kemudian membuat daftar hadir, penerima tamu, kotak infak, dan uang transportasi penceramah. Yang kedua adalah mengadakan pelatihan dakwah perempuan. Yang ketiga, mengadakan pelatihan pengelukti jenazah. Dan yang keempat, menyusun daftar penceramah beserta nomor HP yang bisa dihubungi. Kemudian yang ketiga adalah bidang humas. Koordinator adalah Ibu Heni. Ibu Heni rawuh, alhamdulillah. Nggih, Bu Heni penyenangan koordinator untuk humas nggih. Nggih. Kemarin sudah dibahas Bu Heni, ada 3 poin. A. Dokumentasi foto dan flash disk saat acara-acara penting. Kemudian
press release. Press release itu biasanya kita kalau ada momen penting mengundang wartawan, J. Kemudian C, mendayagunakan WhatsApp untuk acara-acara pengajian. Yang saya ini untuk acara selanjutnya, nanti kalau kita ada pleno atau ada momen-momen khusus, Nyunsewu penjenengan bisa berkoordinasi dengan anggotanya dari humas. Nanti di ruang kantor ada anggota penjenengan siapa, tapi sebetulnya sudah tertera dalam buku ADART. Beliau ditemani oleh siapa? Di antaranya adalah Mbak Opi. Terus nanti Bu Heni bisa kerjasama. Jadi nanti kita tidak pernah kosong dengan dokumentasi foto. Ya kita bukannya mau selfie tidak, tetapi setiap kita hanya event sekali, setiap event ya Nyunsewu. Matur kesuwun Bu Heni kerjasamanya. Nggih, matur kesuwun. Kemudian tata kerja sekretaris dalam kegiatan 6 bidang. Ada Bu Lulu, kemudian saya, kemudian Bu Ratna. Kami membagi jadwal pekerjaan 2 bidang ditemani oleh 1 sekretaris. Tadi sudah diterangkan oleh Bu Lulu nih, hal yang perlu diperhatikan oleh Ibu Koordinator 6 bidang. Saya harus terus terang katakan di sini seperti ini. Ini bukan keputusan saya, tapi sudah lembaga nih. Misalnya ada program kegiatan sosial dari Koordinator Sosial Ibu Ana Wahab dalam rapat-rapat atau di lapangan, maka sekretaris akan membantu ketua 1 untuk notulensi situasi dan kondisi apapun dalam kegiatan tersebut. Merekam, maksudnya itu merekam. Misalnya ngerawi panti asuhan mana, lokasinya di mana, berapa anak yang dapat bantuan, rincian bentuk bantuan itu apa, kemudian sumber dananya dan lain-lain. Kelebihan dan kekurangan dari program tersebut bisa menjadi evaluasi dan inovasi di rencana untuk masa-masa selanjutnya atau tahun 2023. Khusus notulensi ini, sekretaris untuk setiap program kegiatan dalam 6 bidang tersebut di atas tidak termasuk alur lintas sebagai humas. Jadi kami mencatat saja karena koordinator itu sudah punya anggotanya, sudah punya anak buah. Nah itu lebih baik itu dikedepankan. Jadi sekretaris tidak masuk dalam alur lintas sebagai humas, pencari dana atau sebagai penghubung, kecuali hanya merekam seluruh peristiwa ataupun rencana dan realisasi dalam program tersebut. Misalnya butuh dokumentasi, mungkin salah satu anggota bisa ditunjuk sebagai fotografer, atau kalau tidak ada bisa mohon bantuan bidang humas. Ini hanya satu contoh saja, ini untuk sosialnya. Nanti mungkin yang lain kesejahteraan, Bu Ambar, atau pendidikan, Bu Endang, atau semua bidang yang saya Bu Indi. Terus ini hanya contohnya Bu Ana, saya kemukakan seperti ini karena kan sosial itu termasuk mengunjungi itu kemudian. Nah, ngaten ingat dalam aturaken kantor ibu-ibu, tugas kami bertiga sebagai sekretaris GPI DIY. Apabila ada masukan atau kritikan, sumangga seperti pesan Bu Ketua Umum dan Bu Penasehat, kita harus terbuka di forum, tidak di belakang forum atau jabri ya, nanti hasilnya tidak maksimal, tapi di sini saja semua mendengar keputusannya kita bersama-sama. Yang saya ngaten, matur kesuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sekretaris dari Mbak Erlin yang telah mewakili dari 3 sekretaris tersebut. Ibu-ibu mohon ini pemikiran serta saran-saran dari bidang yang masih sepi. Kemarin sudah saya kasih satu orientasi. Ada tata kerja, ada job description,
serta ada program kerja. Program kerja itu ada dua, program kerja jangka pendek, ada program kerja jangka panjang. Menurut saya ini nanti saya tidak hanya mengevaluasi, terutama tadi dari bidang sosial. Saya tidak akan mengevaluasi atau mengkritisi, tapi saya akan memberikan solusi. Nanti ibu-ibu hadir yang ada ini minta menambah, menyempurnakan, atau kalau terlalu banyak ya mengurangi. Ngerti nggih, Bu? Setuju? Ya. Yang tertera di sini bidang sosial memberikan sumbangan duka 200.000 dari kas untuk suami dan anggota GPI. Hanya itu saja. Yang saya maksud itu program selama jangka pendek dan jangka panjang ini ya dengan kalimatnya ini saya tolong ya untuk notulensi. Kita sosialisasi program rekrutmen anggota baru. Jadi bagi bidang sosial itu mensosialisasikan program bahwa GPI itu sekarang punya program, punya impian untuk menjadikan suburnya GPI itu menerima anggota baru. Jadi tugas siapa ini? Tugas bidang sosial. Setuju mboten Bu? Ya, kalau sama dengan humas berarti tidak. Ngerti Bu? Ya. Ya. Sama-sama ada sosialisasi program tentang sosialisasi. Nggih, monggo. Dipakai enggak kalimat ini, Bu? Yang saya kira itu yang pas itu yang yang sosialisasi program humas. Program? Oh iya, berarti ini tidak Mbak. Monggo Ibu yang lain. Gimana, Bu? Untuk sosialisasi program keluar, kalau keluar itu bisa dengan humas tadi. Tapi kalau rekrutmen anggota baru ini dari bidang organisasi. Oh ya, berarti sudah tidak ya ini, tidak usah ya. Oh, yang kedua, ini baru acuan atau suguhan atau alternatif ya. Yang kedua, memberi perhatian pada anggota yang sakit atau duka. Masuk? Alhamdulillah, cocok masuk ya. Memberi perhatian anggota yang sakit atau duka. Yang tadi sudah ditentukan. Kemarin dari hasil raker itu yang duka itu suami. Nanti tetangganya terus mertuanya kan enggak Bu? Hanya lingkup keluarga suami istri, gitu. Ya kalau adik walaupun satu rumah tetap enggak toh? Anak juga enggak, ya. Ini sudah kesepakatan Bu. Tidak ada aliran kebatinan, ya. Enggak ada aliran kebatinan, enggak ada. Jadi nanti, itu saoma lah. Pada kesepakatannya hanya suami atau istri. Yang kedua, memenuhi undangan acara penting, ya, sebagai wakil dari pengurus. Jadi yang sosial tadi menghadiri atau anjang sana, ya bisa. Anjang sana, tolong Bu dicermati ya Bu. Kalau nggak cocok itu nggak dipakai Bu. Anjang sana antar majelis taklim, ya, dengan ya, yaitu anjang sana ke majelis taklim itu sosial, ya. Kalau itu masuk nggak ke majelis taklim? Majelis taklim kita kan punya majelis taklim 21. Jadi kita suatu saat kita anjang sana untuk apa? Ya mungkin silaturahim ada apa? Masuk nggak Bu ini Bu? Masuk, alhamdulillah masuk Bu. Anjang sana antar majelis, ya. Terus lagi yang nomor 4 Bu, nomor yang 3 ya. Tadi kedua. Nomor 3 sekarang. Anjang sana ke panti atau ke pondok pesantren atau ke panti jompo. Panti itu dibatasi nggak? Ada panti jompo, panti gitu aja ya.
Panti atau pondok pesantren atau ya. Panti itu bisa panti jompo, panti kerja, panti asuhan, panti apa saja. Kemudian pondok pesantren atau apa lagi Bu? Tempat-tempat yang perlu diberi bantuan. Ya ini ke panti asuhan atau pondok pesantren atau ke tempat yang perlu dibantu. Ya, diberi bantuan. Terus ini Bu yang keempat ya. Yang keempat, memberi bantuan dan menginstruksikan. Tidak hanya memberi bantuan tapi menginstruksikan penggalangan dana bagi yang kena musibah atau bencana alam. Masuk nggak? Masuk ya. Nanti Bu ini di Semeru lagi ada ini. Ya, sosial bersama-sama bendara, bersama humas, bersama semuanya kita bersama-sama. Tapi ada yang menginstruksikan itu ada. Ya, bagian instruksi. Gimana Bu, monggo? Masuk itu Melaku apa namanya sekeleran atau disepakati bersama BI DIY memberikan ya bantuan entah berupa apapun. Ini yang menginstruksikan adalah bagian sosial. Setuju nih Bu ya? Mungkin ada tambahan lagi Bu. Saya sudah 4 ini sudah 5. Oh sudah 5 Bu. Saya sudah memberikan saran 5. Barangkali ya, ibu-ibu yang lain monggo. Dan lain-lain. Ya? Dan lain-lain. Jadi luas. Oh ya. Dan lain-lain nomor 6 ya. Dan lain-lain itu termasuk Ramadan. Ya, luas. Iya. Ya, tiap Ramadan kita mengadakan buka bersama dengan anak-anak yang perlu dibantu. Aduh, ya itu ada buka bersama. Anjang sana. Setiap bulan Ramadan. Oh, setiap bulan Ramadan. Minggu pertama apa Setiap bulan Ramadan mengadakan buka bersama. Buka bersama dengan kalau besok Bu, Nusa Bu ya. Sekalian tak omong ya Bu ya. Bapak Ketua PDHI ini ada saksi, ada Bu Siti dan ada Bu Dwi. Itu ada pengajian tukang-tukang becak loh Bu. Nah, tukang-tukang becak yang depan GPI, PDHI ini selalu diperhatikan oleh PDHI untuk diberi kajian-kajian. Lah kita paling tidak nanti buka bersamanya sing cedak dhisik wabidzil qurba. Dalam Al-Qur'annya disebut wabidzil qurba, orang yang paling dekat. Yaitu berbuka, memberi buka, ya, buka bersama setiap bulan Ramadan. Wah, apik. Mungkin ada lagi Bu, winter ya, GPIJ. Amin. Semuanya siapa dulu? Nusa ya, bidang usaha sudah komplit, tapi saya akan menambah lagi. Sudah ada 4 Bu, tambah lagi ya Bu ya. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan zakat dan infak serta sedekah atau ZIS. GPI ini kadang-kadang orangnya kan orang kaya semua. Amin. Lek arep zakat, arep sedekah itu sekolahan kemana? Ya kita punya GPI, zakatnya, sedekahnya sebagian Bu, sebagian. Kalau ditanya ada loh Bu, yang ditanya aku bisa sedekah zakat nang kono. Padahal di sini itu sangat membutuhkan. Nanti untuk siapa? Untuk kiprahnya GPI kita perhatikan, yaitu ada tukang becak, ada pemulung yang selalu membersihkan PDHI. Nah itu akan kita salurkan atau kita alokasikan kepada orang-orang yang terdekat. Jadi tambahan, setuju nggak Bu? Meningkatkan koordinasi pelaksanaan ZIS. ZIS itu zakat, infak, dan sodako. Tapi ada ikrarnya loh Bu, zakat. Bu, iki uang zakatku 2,5% dari hotel A, B, C, D, E, F, G, H, Y umpamanya. Bu, ini yang 2,5% dari anak saya. Itu kita ini ya, kita salurkan ke GPI. Sedekah, terus apalagi infak. Ini termasuk
termasuk menjadi tanggung jawab bidang usaha. Mungkin ada lagi Bu yang tambahan, ini kalender harus habis karena orang-orang cerdas. Saya kira nggak usah Bu, jenang aku betul nggak usah, kita beli yang sebanyak-banyaknya biar GPI itu bergaung di daerah Yogyakarta. Tak kei urusan rezeki nanti datang dari langit, Allahumma amin. Nanti nih Bu, itu jangan sampai keluar dari ruangan ini kalender masih banyak ya. Oh, prihatin saya, wong ini disepakati bersama kok kita nggak bertanggung jawab kan ya, menjadi keprihatinan kita. Saya sudah ngambil 6. Kalau satu orang beli 6 entek bisa. Nanti ya, ini tidak buka tanya jawab dulu nanti. Ini kita mikir yang ini Bu, masih sepi, banyak yang sepi. Ya. Terus bidang ini kan ada bidang usaha. Nanti ke depan ibu-ibu bidang usaha ini akan mempromosikan lapak yang dulu ada lapak GPI, sekarang diganti dengan lapak niaga GPI. Niaga GPI. Yo wis tuwa ibu yo, kita terus tua. Niaga GPI setuju apa mboten Bu? Niaga itu dagang. Niaga itu dagang. Lapak juga dagang karena dulu sudah ada tapi saya nggak masuk. Banyak yang nggak masuk, yang dulu ada lapak GPI, tapi hanya orang-orang tertentu Bu. Supaya ada asas keadilan, kita buat istilah baru yaitu niaga GPI. Nanti biar tidak ada salah persepsi lagi, Bu Siti akan menyediakan kebutuhan pokok sembako, tapi mungkin murah ya Mbak Siti. Apa standar Bu Siti? Harga murah. Itu nanti berapa? Ada minyak, ada gula, ada teh dan sebagainya. Itu dipaketi terus dijual. Kalau ada nanti rapat pleno ini bisa ngelis di WA khusus. Bu Siti, aku pesen 5 paket, 7 paket. Bu Tati, sepatu masih banyak order. Loh, mau saya Bu, sangat penting. Kemarin mau raker sepatu padha ono sing Langsung habis. hijau kuning putih. Terima kasih Bu. Alhamdulillah. Saya yaitu nanti kaya insya Allah. Terus habis telur asin. Ya, niaga GPI setuju mboten Bu? Ya, kok sing setuju mek 7%. Ya, alhamdulillah. Sudah ya. Ya, kita lanjut. Bidang organisasi ini sudah sempurna, sudah banyak. Perlu ditambah apa mboten? Mboten, ya. Nanti mumet. Sudah banyak soalnya. DLL. Bidang pendidikan, ini no sewu. Nanti dilaporkan. Ibu, nanti ada pelaporan bidang pendidikan. Bidang pendidikan ini ditambah karena ini sudah ada mengadakan pelatihan dakwah dan sebagainya. Di sini akan yang insidentil. Ketemuan ini jangan sampai sepi, namanya GP itu pengajian ya, artinya pengajian. Kok orang ngaji nih kan ya, lucu lah itu. Pengajian gabungan pengajian ibu-ibu kan nggone wong ngaji ta GP itu. Nah, ini kami tambah kalau nanti disetujui untuk bidang pendidikan, penyelenggaraan taklim tadarus Al-Qur'an khusus pengurus dulu. Nah, kalau yang di keraton kan biasa ya, pembukaan acara pengajian kan ada tadarus. Tapi ini karena nanti ada season lain lagi untuk mengisi kevakuman ini, ketika kita ketemu tadarus atau taklim Al-Qur'an khusus pengurus. Perlu napa mboten Bu? Perlu sekali. Terus lagi pelatihan kultum.
Kenapa Bu? Pelatihan kultum. Orang-orang GPI ini sudah dianggap senior semua di DIY. Paling tidak Ibu GPI maju untuk memberikan ceramah kuliah 7 menit. Ini harus siap Bu. Jangan sampai nggak ada yang siap. Ini mengadakan training tentang kewanitaan atau tentang keagamaan wanita atau gimana Bu? Monggo. Ada training tentang kuliah 7 menit tadi loh. Fikih wanita. Fikih wanita. Oh ya. Pelatihan kultum dengan mengadakan training tentang fikih wanita. Setuju? Pelatihan kultum Sendiri. Pelatihan kultum ya Sendiri. Pelatihan sendiri. Pelatihan kultum. Terus Poin berikutnya. poin berikutnya mengadakan training tentang fikih wanita. Sip. Ada tambahan betul? Monggo. Mungkin ditambah Nggih. tambah untuk tadarusan lewat WA. Oh. Tadarus. Oh, pembagian. Satu minggu 1 juz. Untuk Untuk pengurus. 30 juz. Gimana? 1 minggu. 1 week 1 juz. Nggih. Jadi katakan Seperti kita tuh Bu. hari Kamis malam Jumat katakan. Ya, berarti 1 week 1 juz. Nggih, setuju Bu? Mengadakan tadarus Al-Qur'an secara mandiri tapi di list di situ dibagi. Nanti yang bagi siapa? Sekretaris. Maksudnya kita tadarus di WA atau Enggak tadarus di rumahnya. Nanti ada pelaporan seperti kita, Bu. Berapa? maksudnya yang mau baca, yang mau saja. Oh gitu. Yang bersedia. Bagi yang bersedia. Jadi 1 week 1 juz bagi yang Secara mandiri bagi yang bersedia. secara mandiri bagi yang bersedia. Listnya yang setuju ngisi list gitu tuh dulu untuk pertama, gitu. Nanti dibuka list apanya 1 sampai 30. Tapi jejaka seumpama ada kesempatan Ya, tertulis malam Jumat katakan. nggih, setiap malam Jumat khatam. Nanti yang doa gantian juga. Bu Haja Tati, Bu Haja yang lainnya ini bergantian untuk memberikan doa khotmil Qur'annya. Setuju nggih? Nah, nanti pakai WA dengan dimasukkan list ya. Listnya 1 yang bersedia Bu Haja Tati, yang kedua Bu Adam, Bu siapa pokoknya ngisi sendiri. Kita tidak ada unsur paksaan sama sekali. Nanti menjadi minder. Aku sih ruduk atau sih total kalian gratul lah ya udah ya memberi kesempatan monggo. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Ana. Untuk rekrutmen orang yang bersedia dulu ya Bu. Ya, orang yang bersedia dulu kita tulis. Setelah sudah cetok ada 30 orang ya, baru kita urut sesuai dengan kita sesuai. Ngerti Ibu? Adminnya sekalian. Ya. Ya, artinya siapa? Karena seksi pendidikan itu Mbak Endang, koordinatornya Mbak Endang, Mbak Endang itu nanti dibantu oleh sekretaris umum yaitu Bu Lulu. Nanti Mbak Endang didampingi Bu Lulu. Ya monggo kerjasama yang baik ya antara seksi bidang pendidikan dan sekretaris. Terima kasih Bu. Seandainya punya program tengah tahunan. Bidang humas Nusewu. Di sini dokumentasi foto, flash disk saat acara-acara penting, press release, terus mendayagunakan WA untuk acara-acara pengajian. Ada yang nambah nggak Bu nih? Nggak ada. Ya. Memasukkan program GPI ke YouTube. Ini Bu. Nanti setelah ini dimasukkan YouTube sudah menasional GPI ini. Bidang kesejahteraan ini sepi sekali. Maaf ini saya cuma membaca. Ini mek dhewe saken ya, katanya gini. Wisata
religi atau rohani dengan mencari perusahaan sebagai sponsor untuk transportasi. Ini kata programnya masih hanya kerjasama dengan pihak lain istilahnya, gitu Bu. Sekarang kita tambah Bu, monggo. Saya menambah menyiapkan bahan kerjasama dengan pengajian-pengajian yang terhimpun dengan GPI. Misalkan apa? Kesejahteraan ini. Kerjaan ini ada semacam wisata gitu ya. Wisata kan merekrut dengan pengajian-pengajian GPI yang ada 21 itu, gitu. Terus mungkin akan mengadakan ayo ini acara Isra Mi'raj. Arab mengadakan lomba, umpamanya. Lomba membaca Al-Qur'an dari antar pengurus pengajian-pengajian yang ada 21 itu, kita adakan semacam lomba-lomba. Kalau enggak ngaji ya doa-doa harian. Itu contohnya kayak gitu loh Bu. Jadi kita itu gayeng antara pengajian GPI yang 21 kadang-kadang kita sing kenale mek ibu-ibu tok. Tapi belum pernah kita lihat pengajian yang di turbanya itu, turun ke bawahnya itu, kita belum pernah tahu. Ada jalinan kerjasama, mungkin masalah program-program apa yang akan kita laksanakan. Monggo disuci nomorten. Terus memfasilitasi. Jadi bidang kesejahteraan ini memfasilitasi kegiatan juga dengan masyarakat di luar GPI. Monggo Bu, ya tak iki mek siji tok. Di luar GPI mengadakan tabungan simpan pinjam kepada anggota atau pengurus kepada pengurus GPI. Alhamdulillah. Sesama pengurus GPI. Ya untuk wisata, untuk apa? Ya. Terus lagi Bu tambah monggo tasik 2. Masih ada 2 atau 3? Ya. Mengadakan wisata religius dengan bekerja sama dengan perusahaan. Ya, kita kan masih harus menunggu perusahaan yang mau kerjasama. Ya, tapi kita akan mengadakan biayanya yang sebaiknya kita menabung itu. Ya itu maksudnya aja. Ini bagus. Bantuan dari perusahaan dengan cara menabung. Ya itu udah, alhamdulillah. Nanti mudah-mudahan Ibu sekarang kalau punya unek-unek dicatat. Nanti kalau ini hasilnya masih ada kurang, nanti bisa WA ke sekretaris. Ngerti Ibu? Ya bagus sekali, memang bagus. Usulan menyempurnakan itu yang kami harapkan. Sudah bagus sekali Bu. Untuk selanjutnya dari tugas sekretaris atau bidang masih ada nambah? Tidak. Nggih. Yang saya untuk bidang pendidikan tadi ada program kerja menyusun jadwal rapat pleno. Rapat pleno sekarang sudah Januari. Berarti kalau 2 bulan sekali kita ambil bulan ganjil. Jadi Januari, Maret, Mei, Juli, September, November. Nah, jadi kita sepakat ya Bu. Karena sekarang sudah sekalian. Terus kita ambil waktunya, harinya, minggu keberapa atau bagaimana mohon kesepakatan dari Bu monggo Bu, pleno. sehingga Setiap pleno sudah bisa mengumumkan. kemudian tanggalnya mau tengah, mau awal atau mau akhir, monggo. Hari apa, minggu keberapa. Gimana Bu? Ada jawabannya jadi. Rebo minggu kedua. Jadi mungkin minggu saja Bu. Cuma kita punya kalau kedua, kalau pas akhir kedua berjalan, kita geser.
pertama atau Rabu yang Ya. kedua. Tadi jadi kita sepakati mulai bulan Maret Rebo kedua. Kalau Rebo kedua digunakan, Kita mundur Rebo Rebo pertama atau Rebo kedua. Terus tadi Bu, urutan latihan kultum. Nah, kalau kita mengambil urut dari susunan pengurus, Bagus. jadi besok bulan Maret Ada kulturnya. Ini kultum yang pertama oleh Nabi. Ini ya, bagus sekali itu, bagus sekali. Tidak usah tidak usah nyusun, tapi kita ambil dari Bagus. Super. namanya kita bicarakan dilatih. Oh begitu, saya pikir ada yang melatih. Bukan, jadi kita langsung praktek. Ibu sudah bisa diputuskan. Yang belakang mungkin nanti daripada pertanyaan untuk kultum, pelatihan kultum ini langsung dipraktekkan. Setiap ada acara ini saya menindaklanjuti saran Ibu Hajah Tati sebagai penasihat dan sebagai sesepuh. Memang beliau sudah memberikan masukan atau saran. Setiap kegiatan harus ada pengajian. Ini nanti dibuktikan dimulai urutan struktur kepengurusan. Yang pertama terstruktur adalah Ibu penasihat dan Ibu sesepuh Ibu Tati. Kemudian nanti penasihat kedua Bu Malik, ketiga dan keempat semuanya nanti bisa belajar kultum. Moga-moga panjang umur semuanya. Kultum itu kan sesuatu yang kita anggap susah karena saya tidak belum bicara. Ibu tidak usah khawatir membaca WA pun sudah termasuk kultum. Nah, jadi ibu banyak sekali Sumber. yang ada di WA itu yang mau cari seperti apa pasti ada. Jadi ibu tidak usah hafalan dengan doa dengan ayat-ayat ini ngarang sendiri, tidak harus. Ibu ambil di WA saja sambil membaca, itu sudah masuk ibu tuh. Jadi ibu tidak usah khawatir. Gimana ibu? Setuju. 7 menit loh Bu, tidak boleh lebih dari 7 menit. Nah, terus pengumuman Bu, untuk bidang usaha Ibu Adam ini beliau menggantikan Ibu Zohana karena beliau sedang sakit tidak bisa melaksanakan tugas. Selamat datang Bu Adam, mudah-mudahan istiqomah sehat terus ya, bergabung bersama kita semuanya. Makasih. Masih ada bidang yang belum? Oh ya, ini selesaikan dulu. Ya, sudah. Tugas sekretariat sudah selesai di bidang-bidang 6 tadi. Kami ucapkan terima kasih. Tentu saja ada yang belum sempurna, kita sempurnakan nanti bersama-sama. Bersama kita bisa. Turun Bu Erlin berikan laporan tentang tugas-tugas bendahara kepada Ibu Eti, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bendahara Ibu ini saya serta sebagai yang bendahara umum, ya, bendahara umum itu untuk menerima masukan, menerima masukan dan lain-lain keseluruhannya ya. Kemudian ini saya bendahara 1 ya. Bendahara 1 nanti Ibu Rusdi itu tentang pemasukan dari petuk itu Bu. Petuk yang sudah dibuatkan Ibu Samsia ya, untuk dana tiap untuk anggota, iuran anggota istilahnya gampangnya ya, untuk infak tiap bulan, yang mana nanti pelaksanaannya itu setiap kita rapat pleno. Berarti kalau rapat pleno itu kan 2 bulan sekali, ya. Jadi 2 bulan sekali itu infak 10.000 ya, 10.000 setiap kita ketemunya karena pada rapat pleno. Jadi misalnya ibu-ibu mau maringi selama setahun, monggo saja. Jadi kalau kita hitung setahun itu 60.000.
6 kali, ya, 60.000. Misalnya kita keberatan, ya setiap rapat pleno 10.000. Ngaten Bu Lucy, ya. Nanti sudah ada bentuknya itu nanti untuk dicatat. Sudah dibagikan semua itu? Belum. Nah, sekarang kan Nah, sekarang. Nanti mulai sekarang ya, Bu Lucy. Nanti untuk Bu Dina, kelihatannya ini jasa Bu Dina. Ini bentuknya nanti. Bapak Asto dulu sama di Nanti ditulis masing-masing nama ibu ya ini ya. Kemudian nanti dibagikan Ibu Dina. Kemudian dikumpulkan ke Ibu Rusdi untuk dicatat. Bu Dina. Bu Dina, tolong kami. Ditandatangani Bu Rusdi dulu sama di stempel. Kemudian untuk bendahara 2 seperti yang sudah tahun-tahun yang lalu, periode yang lalu itu ada saham ya ibu-ibu, saham. Di situ saham itu untuk dipinjamkan kepada anggota, ya sesuai dengan ketentuannya, misalnya 5 kali ya ibu-ibu untuk memberi kesempatan kepada anggota yang lain untuk pinjam. Saya kira itu ya Bu ya untuk tugas dari bendahara 1 dan bendahara 2. Saya lanjutkan untuk laporan dari akhir tahun ya, dari saldo akhir tahun. Seperti pertemuan yang lalu itu sudah saya sampaikan untuk saldonya ini tertanggal 24 November 812.000. Kemudian saya lanjutkan untuk laporan berikutnya. Saldo 24 November 812.000, sumbangan dari spontanitas 5.500.000, terima dari Ibu Erlin 280.000. Adapun pengeluarannya untuk pertemuan 21 November 250.000, untuk pengadaan seragam 2.750.000, pembuatan stempel 390.000, untuk pertemuan tanggal 4 Desember 250.000, untuk bingkisan kunjungan ke Ibu Haja Mariono 175.000 yang kita berikan bingkisan roti ya. Untuk pembuatan banner milad ke-33 DPI-DI 280.000, untuk cetak kop amplop, kop surat, buku AD ART 500.000, untuk dokumentasi 500.000, kemudian parcel buah untuk GKN Mas pada waktu kita sowan ya pada tanggal 23 Desember 250.000. Jadi untuk pemasukan 6.592.000, kemudian untuk pengeluarannya 5.345.000. Saldo bulan Januari kita itu tanggal 8 Januari 1.247.000. Ibu-ibu perlu saya jelaskan ya di sini tadi saya sebutkan ada pengadaan seragam. Mungkin ibu-ibu yang seragam itu kita beli, kenapa keluar dari kas? Ini sebetulnya nanti akan dikembalikan Bu. Jadi sifatnya bendahara pinjami ya istilahnya untuk ke seksi usaha. Kemudian nantinya kalau sudah terkumpul semua nanti akan dikembalikan ke kas. Jadi kita tidak mengurangi kas, tetap penjenengan semua yang ini yang mundur ya dengan namanya sendiri, tidak dengan kas. Ampun ya. Tapi ini mohon maaf, ini untuk tadi karena acara milad kemarin sudah dibubarkan, nanti ada saldo. Saya belum bisa menulis di sini, nanti laporan yang akan datang karena milad baru ditutup tadi. Masih ada Bu saldo, insya Allah nanti kita kasnya akan bertambah lagi. Amin. Kemudian untuk selanjutnya mengenai renovasi sekretariat DPI DIY. Bagaimana kita tujuan kita, cita-cita kita untuk memiliki, untuk mempunyai, bukan memiliki, untuk mempunyai gedung sekretariat seperti yang sudah dicita-citakan Ibu Ketua Umum khususnya dan kita pada umumnya. Ibu Ketua Umum berinisiatif untuk melaksanakan renovasi dengan biaya
dengan biaya 13.545.000. Ini nanti kalau saya bacakan mungkin sampai asal nanti nggak selesai ya saya bahas. Ini saya jumlahnya saja. Kemudian ada partisipasi dari ibu-ibu sebesar 10.750.000. Dengan laporan berarti masih kurang 2.795.000 dan ini akan ditutup Ibu Ketua Umum. Matur nuwun Ibu ya. Alhamdulillah. Jadi sudah semua sudah nol ya, nggak ada. Sudah saya kira kamu itu Ibu ya. Sebetulnya nanti kalau misalnya ibu-ibu gini loh, aku kemarin ada dana spontanitas nggak disebutkan di sini, ada Bu datanya semua. Kalau ibu-ibu ngersakan saya sudah tercatat belum, nanti bisa menanyakan ke saya karena di sini nanti kalau saya sebutkan satu persatu sampai sore nggak selesai. Ya, angkatan ibu-ibu, laporan dari bendahara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalender saya sudah janji, iya Bu, nanti saya oyak-oyak lagi. Monggo. Berapa? 31. Monggo ibu-ibu yang masih ngersakan, ya ini wajib ya ibu-ibu, wajib supaya ini habis. Jadi kita tidak rugi ini karena diambilkan dari bendahara. Bila ini nanti habis, insya Allah kas kita tambah lagi ibu-ibu. Untuk seragam yang belum diambil untuk pelunasan, monggo saya mungkin ya dengan pasangannya. Setiap organisasi ada 2 ibu, mungkin yang satu loh ke iki kok belum diambil, mohon dibantu dulu ya ibu-ibu untuk misalnya menghubungi. Terima kasih kalau sudah ditalangi dulu untuk pasangannya. Kemudian di sini saya akan menyampaikan untuk konsumsi ya, yang bertugas menyediakan konsumsi pada rapat pleno. Nanti kepada Ibu Erlin saya mohon untuk dicatat. Kemudian setiap ada undangan mohon dicantumkan ya Bu Ratna, yang bertugas menyediakan konsumsi pada rapat pleno bulan ini, majelis dari alim ini 3. Jadi kita ada 21, kita bagi 3. Artinya kita nanti kan 6 ya, 6. Itu ada satu organisasi yang untuk cadangan. Kita tidak tahu, jadi kok aku nggak kebagian organisasiku. Itu nanti untuk cadangan, misalnya ada tambahan. Ini memang di sini Desember tidak ada. Ini saya bacakan dulu ya. Nanti untuk Maret Al-Hidayah, Muslimat, Nurul Salamah. Kemudian untuk Mei, Yasmin, Arosyad, Perwita, Darussalam. Kemudian untuk Juli, Asakina, Kusuma, Masjid Ukhuwah Islamiyah. Kemudian bulan September, Al-Irsyad, Mawar Jingga, Masito. Kemudian untuk bulan November, Maret ya, Maret Al-Hidayah, Muslimat, Nurul Salamah. Bu Endang ya, Bu Endang dan Bu Yatno. Kemudian untuk tadi bulan November ya, Arimbi, PDHI Sasonoworo, dan Bangun Ummah. Demikian ya ibu-ibu, ini sifatnya sementara, nanti akan diperjelas di grup dan diperjelas lagi nanti dalam undangan rapat. Beri season untuk lain-lain 2 atau 3 Bu, karena masih ada 1 season lagi. 2 atau 3? 2 ya, monggo. Kami persilahkan bagi ibu-ibu yang akan memberikan masukan, ide-ide cemerlang untuk kinerja GPI mendatang. Waktu nun sewu Bu, nanti dicatat Bu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita aplaus untuk semuanya. Alhamdulillah. Bu Dina, Bu Bendahara, lek ngendika ten mriki kesane rata. Waktunya terbatas, ini mudah-mudahan jam 12:15 sudah selesai. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan belum? Sudah selesai. Peresmian ruang sekretariat dan kantor KPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil dari permohonan kepada Ketua PDHI yang langsung ditanggapi oleh Bapak Dr. Haji Khairuddin Basori ketika memberikan ceramah Milad GPI, sesuatu yang aneh dan ajaib karena 33 tahun kita sudah menggunakan sekretariat di sini ya Bu ya, tapi belum diberi kantor khusus untuk GPI. Ini berarti karena donga jenengan itu sangat mustajabah, terutama bunda kita Ibu Penasehat itu yang sangat mujarab, doa langsung dikabulkan. Ketika beliau nyambut, saya hadang, langsung saya kasihkan surat permohonan. Begitu ini langsung saya dipanggil ke kantor sekretariat untuk ditanggapi. Saya kok menurut gambaran saya di sini. Terus ibu-ibu habis bubar milad itu saya aturi melihat langsung ke ruangan. Saya itu senang sekali. Saya bangga dengan kecerdasan kepengurusan yang banyak ide-ide. Ini adalah solusi dan dinamika GPI yang sangat bagus. Mari kita tepuk tangan dulu untuk ibu semuanya. Ya, alhamdulillah. Hasil dari itu langsung kita mengajukan permohonan untuk kantor, langsung direspon. Kemudian kami bersama pengurus termasuk sekretaris untuk mengucapkan surat terima kasih. Itu nggak pakai waktu-waktu kapan, langsung saya kasihkan Bapak pimpinan atau ketua PDHI. Pakai syarat Bu, kangge opo kantor ini? Saya buat 7 poin. Ujian 1 untuk tempat kegiatan pengurus GPI dan kebersamaan dengan kegiatan-kegiatan pengajian ibu-ibu di PDHI. Nomor 2, tempat untuk memonitor semua kegiatan yang sistematis ketika ada rapat inti atau ada hal yang urgen untuk dimusyawarahkan. Nomor 3, tempat untuk menyimpan dan melindungi aset yang berupa dokumen-dokumen penting, sarana prasarana untuk kepentingan kegiatan GPI. Nomor 4, pusat informasi seluruh aktivitas seperti visi misi dan struktur kepengurusan GPI DIY dan jadwal monitoring pengurus GPI DIY. Nomor 5, tempat untuk transit bagi petugas yang mengikuti kegiatan yang diadakan oleh PDHI. Nomor 6, tempat untuk kegiatan tadarus Al-Quran dan kajian-kajian keagamaan bagi petugas piket yang mendapat giliran per pekan 1 kali. Nanti ada giliran piket Bu, karena kita buka untuk organisasi-organisasi pengajian yang dari luar, seperti yang diutarakan oleh sekretaris, ada Kulon Progo, ada Bantul, ada mana. Kita memberikan informasi tiap hari Jumat sekretariat GPI itu buka, dan nanti akan kita jadwalkan giliran untuk piket menjaga. Yang nomor 7, tempat untuk menerima segala bentuk informasi tentang kegiatan GPI. Ada 7, alhamdulillah. Ini tinggal aplikasinya, monggo kita rawat bersama-sama, kita manfaatkan dengan secara baik. Alhamdulillah, acara untuk sambutan dan oleh-oleh yang harus kami paparkan, masalah gedung sekretariat GPI Daerah Istimewa Yogyakarta telah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang. Itulah memang tempat kami sebagai al-insan mahallu khata' wa nisyan.
Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semua untuk meningkat waktu, marilah kita menuju kepada peresmian kantor DPIJB. Ibu Ketum, Ibu para sehat dan juga semua pengurus monggo untuk peresmikan di belakang. Marilah kita tutup acara pada pagi siang hari ini dengan bersama-sama baca hamdalah dan majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi anzilni nuzhalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kesempatan doa dana sehingga terwujudlah impian-impian yang sudah lama kita tunggu. Kini Allah Subhanahu wa taala memberikan wujud daripada kantor DPI Daerah Istimewa Yogyakarta. Mari kita rawat dengan baik, dengan pakai hati. Inilah tempat kita tadarus, tempat kita beribadah, tempat kita berjuang demi untuk tegaknya karunia Allah Subhanahu wa taala. Untuk semuanya, jazakumullah khairan jazakallahu. Sebelum direkam, buyahnya ini masa jadi tengah karuan, tengah karuan rupanya. Ada emblem objeknya surat itu kok ada yang tentang PTHI karena kita tinggal di sini maka kita baik hati kepada PTHI pengajian itu. Yang paling genit, gesit, ya yang terbaru itu.